Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afdal Amri NIM 1930106002 dari kelas 19 TBio 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video ketiga, video pembelajaran embriologi yang diampu oleh dosen Ibu Roza Helmita. Pada kesempatan kali ini adapun judul materi pembelajaran kita adalah fertilisasi. Oke, kita masuk pertama ke pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fungsi fertilisasi yang pertama adalah sebagai fungsi reproduksi, yaitu terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Yang kedua, fungsi perkembangan, menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zingami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot. Akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Adapun proses-proses dari fertilisasi ada 4. Yang pertama, penetrasi sperma ke dalam ovum. Yang kedua, penyelesaian periode pemasakan telur. Yang ketiga, peleburan pronukleus gamet jantan dan betina. Yang keempat, amfiksis kromosom paternal dan maternal. Adapun proses dari fertilisasi yang pertama adalah kontak awal membran sperma dengan sel telur, yaitu akrosom mengalami reaksi, di mana reaksi-reaksi tersebut yaitu kontak sperma dan sel telur. Yang kedua, penembusan membran sel telur oleh spermatozoon. Yang ketiga, bergabungnya membran plasma spermatozoon dengan membran sel telur. Yang kedua, tahap reaksi korteks atau granula korteks pecah. Yang ketiga, penghambatan terhadap polispermi. Yang keempat, pembentukan pronukleus jantan dan betina. Yang kelima, klimaks amfiksis, yaitu pembentukan dan peleburan pronukleus jantan atau dekondensasi dan betina haploid M4 atau peleburan materi genetik paternal dan maternal. Oke, kita masuk materi kedua mengenai ovum. Ovum adalah sel telur atau gamet pada wanita yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Adapun proses penetrasi ovum yaitu yang pertama, corona radiata, yaitu lapisan ovum paling luar dan paling tebal. Bentuknya tampak seperti tonjolan-tonjolan menjuntai yang mampu menghalangi pergerakan sperma, bahkan mampu membuat sperma tergencet. Alhasil banyak sperma yang mati. Yang kedua, zona pellucida, lapisan pelindung ovum bagian tengah yang tebal. Yang ketiga, membran vitelin, lapisan transparan di bagian dalam ovum. Kita masuk materi ketiga mengenai penyelesaian period. Siklus period atau siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang tebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Fase pertama menstruasi ini adalah luruhnya lapisan dinding rahim. Ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur yang berada di dalam ovarium. Fase kedua adalah praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah. Fase ketiga adalah fase pramenstruasi. Lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk corpus luteum. Corpus luteum kemudian membentuk progesteron yang mampu meluruhkan dinding rahim yang tebal tadi. Kita masuk bagian yang keempat, peleburan pronukleus gamet jantan dan betina. Selama reproduksi generatif, gamet pria dan wanita akan bergabung bersama-sama untuk membentuk organisme baru. Pada dua sel haploid akan memfusi atau menjadi satu untuk membentuk sel diploid disebut zigot. Zigot akan mengalami reproduksi seluler yang besar dan berkembang menjadi organisme baru sehingga membentuk individu baru dan setengah dari kromosom dari ayah dan ibu. Selama reproduksi generatif, sperma melakukan semua perjalanan untuk bertemu dengan sel telur. Banyak sperma dikirim pada misi untuk menemukan telur.
namun sangat sedikit sperma benar-benar bisa sampai ke telur. Ketika sisa sperma mencapai sel telur, perlombaan ini akan menembus sel telur. Setelah sperma pertama menembus sel telur, maka banyak reaksi kimia dan listrik terjadi secara instan, menghilangkan kesempatan dari setiap sperma lain melakukan hal yang sama. Dalam beberapa hewan, fusi atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh betina. Ini disebut fertilisasi internal. Gamet manusia menyatu dalam tubuh. Hewan lain tampak seperti katak menggunakan fertilisasi eksternal. Telur meninggalkan betina dan jantan membuahi mereka di luar tubuh. Kita masuk mengenai materi kelima, amfimixis kromosom. Amfimixis kromosom adalah proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma ovum yang mengandung kromosom. Amfimixis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif. Apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang disebut poliembrio. Kita masuk materi yang terakhir mengenai kelainan fertilisasi. Kelainan fertilisasi di mana fertilisasi berlangsung akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan. Dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan seperti terjadinya non-disjunction atau proses fertilisasi itu sendiri berlangsung tidak normal. Contohnya adalah ginogenesis, yaitu kejadian fertilisasi di mana embrio terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari kegiatan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina, embrio betina atau haploid. Zigot haploid adalah suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya salah satu dari gamet yang berperan dalam perkembangannya. Dan kelainan selanjutnya adalah karyokinesis, yaitu proses pembelaan inti sel tanpa disertai sitokinesis. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.